Loren adalah seorang pelukis. Dia mengidap paranoid, sering bermimpi buruk dan merasa jika sedang diawasi oleh seseorang. Russell adalah suami Loren, mengajaknya untuk pindah dari rumah itu agar Loren bisa merasa lebih aman. Russell dan Loren melihat apartemen The Pinnacle, hunian mewah yang nyaman dan aman serta memiliki fasilitas lengkap yang modern dan canggih. Saat ini, Russell hanya ingin hidup dengan tenang bersama istrinya. Loren pun setuju untuk pindah ke The Pinnacle. Di hari kepindahan mereka ke apartemen, malamnya mereka mengikuti party di kawasan itu bersama dengan tetangganya. Mereka saling berkenalan. Ketika Loren sedang sendirian, Phillips mengajaknya berkenalan dan berbincang. Setelah itu, Loren ke toilet dan dia bertemu dengan anak kecil bernama Ellie. Pesta berakhir. Mereka diberi akses untuk melihat CCTV. Loren melihat seorang wanita yang aneh, tapi Loren mengabaikannya. Besoknya di tempat gym, Loren merasa diperhatikan oleh Ryan. Ryan adalah seorang teknisi di hunian itu. Rasa takut mulai menghantui Loren, tapi dia berusaha untuk kuat. Malamnya, ketika Loren akan memasak sambil menonton TV, tiba-tiba ada sebuah tulisan yang muncul sekilas di TV. Namun karena Russell tidak melihatnya, dia berpikir jika Loren salah lihat. Loren bangun dari tidurnya karena mendengar suara anak kecil memanggil ibunya. Lalu, Loren melihat keluar melalui lubang intip pintu dan kaget melihat seorang penghuni. Russell bangun karena mendengar teriakan Loren. Namun ketika dicek, penghuni itu tidak ditemukan. Russell mengira jika Loren sedang berimajinasi karena penyakitnya. Besoknya, Loren bertemu dengan Margot tetangganya. Loren bertanya apakah Margot merasakan hal aneh di tempatnya, karena Loren sendiri sering mendengar suara bisikan. Sedangkan di tempat Margot, dia mengatakan tidak ada mendengar suara itu, namun lampu terasnya sering menyala sendiri. Malam harinya pun, Loren mendengar suara-suara aneh itu lagi, dan TV-nya tiba-tiba menyala, menampilkan banyak potongan video kejadian yang menyeramkan. Loren mulai mencari tahu tentang apartemen itu. Dia melihat profil Henning, lelaki jenius perancangan The Pinnacle. Di rumahnya, Loren berdiskusi dengan Russell. Dia menyebutkan kecurigaannya bagaimana jika apartemen yang mereka tempati dijadikan tempat untuk eksperimen. Tapi Russell hanya diam. Loren masih mengadakan konsultasi dengan Beatrice, dokter psikolognya, dan masih diminta untuk mengonsumsi obat. Tapi dia ragu untuk meminumnya. Tiba-tiba Loren mendengar suara musik dan TV menyala menampilkan potongan video yang tidak jelas lagi. Ketakutan kembali menyerang Loren. Loren mencari informasi tentang alam bawah sadar dan dia menemukan sebuah forum. Dia berdiskusi dengan seseorang di forum itu dan bertanya bagaimana bisa mengendalikan pikiran seseorang. Jawabnya, bisa saja melalui suara, bunyi, stimulasi listrik yang biasa digunakan untuk hewan. Alat itu dibangun oleh Departemen Pertahanan dan perusahaan penelitian obat. Selanjutnya, tidak ada balasan lagi dari orang itu. Loren bertemu dengan Tim Hoyle yang terlihat seperti orang aneh dan menunjuk CCTV melalui matanya. Lalu dia pergi. Loren pun kebingungan. Loren bertemu dengan Margot dan Ellie. Mereka mengajak Loren berenang. Di kolam, Ellie hampir tenggelam. Loren melihatnya, namun tiba-tiba dia memikirkan kejadian yang membuatnya trauma dan hanya melihat Ellie. Margot kesal karena Loren tidak menolong Ellie. Malamnya, Loren menanyakan hal-hal yang sudah dia diskusikan dengan orang yang di forum kepada Russell. Russell terlihat kesal karena dia sendiri tidak merasakan suara ataupun gambaran yang dilihat Loren. Loren menyalahkan obat yang dia minum dan berpikir jika obat itu membuatnya semakin depresi. Russell kesal dengan semua omongan Loren. Russell berpikir jika penyakit Loren kumat lagi. Loren kembali memeriksa chat di forum dan memberitahu kontaknya agar orang itu menghubunginya, karena tidak ada satupun yang mempercayai perkataan Loren. Beberapa saat kemudian, orang itu menelpon Loren dan mengirimkan sebuah file. Akhirnya Loren bertemu dengan orang itu yang bernama Vernon dan membahas file yang diterima Loren.
File itu berisi tentang CIA yang terjebak dalam pembuatan senjata pengendali pikiran. Itu merupakan sebuah revolusi teknologi digital yang maju. Loren masih tidak mengerti dan dia menceritakan keluhan yang sudah terjadi dengan dirinya. Vernon hanya mengatakan jika Loren bukan paranoid, lalu dia pergi. Sedangkan Russell memasang CCTV di dalam rumah tanpa diketahui Loren. Loren pulang dan dia melihat Tim di atap apartemen. Kemudian Tim melakukan bunuh diri yang disaksikan oleh Loren. Loren mengajak Russell untuk pindah dari apartemen itu, tapi Russell tidak mau karena Tim dinyatakan punya penyakit jiwa, bukan karena apartemen itu yang aneh. Malam pun tiba. Loren bangun dari tidur karena bermimpi buruk. Dia melihat Russell dan mendengar jika Russell berbicara. Tapi kata Russell, dia tidak berbicara pada siapapun, dan dia juga tidak sedang memegang handphone. Besoknya, Loren mencari artikel tentang teknologi pengendali pikiran. Kemudian Vernon datang. Vernon adalah jurnalis yang membuat sebuah buku tentang teknologi itu. Vernon memberikan denah Pinnacle kepada Loren. Mereka berencana untuk membuktikan jika di apartemen itu sedang menjalankan eksperimen teknologi yang berhubungan dengan politik, perdagangan, maupun tindak kriminal lainnya demi bersaing dengan negara lain. Misi pun dimulai. Loren masuk ke ruangan sistem apartemen itu dan memotret alat yang digunakan oleh Ryan. Lalu Loren memberikannya kepada Vernon agar Vernon bisa mencari lebih detail tentang alat itu dan mencari tahu tentang Henning. Loren memantau CCTV dan melihat tetangganya menggaruk leher, sama seperti yang dilakukan Tim sebelum dia loncat dari atap. Lalu melihat Russell yang keluar dari unit 410. Namun ternyata unit itu tidak ada penghuninya. Loren bertemu dengan Vernon. Vernon meminta Loren untuk keluar dari misi ini dan tidak mencari tahu lebih dalam. Di rumahnya, Russell dan Beatrice sudah menunggu Loren. Russell memutuskan untuk membawa Loren dirawat di rumah sakit. Mereka berdua mengira jika Loren masih terikat di dalam kenangan tentang kematian anaknya. Loren marah dan dia pergi untuk menenangkan diri. Loren berlari dan mengingat semua kejadian di saat anaknya masih hidup dan bagaimana anaknya bisa meninggal karena kelalaiannya. Hingga muncullah penyakit bipolar paranoid yang dialaminya saat ini. Russell pun mengejarnya dan mencoba untuk menenangkan Loren. Loren pun memutuskan untuk ke rumah sakit. Mereka kembali ke rumah. Loren melihat keanehan pada diri Russell. Russell menggaruk lehernya. Di saat Russell sedang berada di tempat gym, Loren memeriksa handphone Russell. Dia melihat banyak foto Ellie dan membaca pesan dari seseorang yang mengatakan untuk membawa Ellie dan Loren. Loren bergegas untuk pergi, tapi tiba-tiba Ryan datang dan menculiknya. Sedangkan Russell seperti orang kehilangan pikiran dan hanya berdiri di tepi kolam. Loren diikat dengan menggunakan alat pengendali pikiran seperti artikel yang pernah dia lihat. Kemudian layar TV menyala menampilkan video yang sering dilihat oleh Loren. Tiba-tiba Vernon datang dan menghancurkan TV itu. Loren pun tersadar. Vernon membawa Loren untuk pergi dan menghadang Ryan agar tidak menangkap Loren. Tiba-tiba bunyi tembakan dan Russell mulai tersadar. Russell juga melihat rekaman CCTV-nya. Loren menjemput Ellie di taman dan disusul oleh Russell. Tapi Loren tidak mau didekati oleh Russell. Russell berusaha untuk menolong Loren karena apa yang dialami Loren bukanlah imajinasi dan dia sudah melihat Loren diikat. Loren tidak percaya dan segera pergi dari sana membawa Ellie. Namun di dalam perjalanan, Loren mengingat semua penghasutan yang sudah ditanamkan dalam pikirannya, yaitu untuk membunuh Ellie. Loren membawa Ellie ke suatu tempat dan Loren akan mengeksekusi kejadian yang sudah ditanamkan dalam pikirannya. Loren melanjutkan perjalanan ke suatu tempat dengan membawa sebuah tas. Di sana, Loren bertemu dengan Phillips, Ryan, dan lainnya. Loren seperti sudah terpengaruh dengan alat itu yang mereka sebut psikoteknologi. Sehingga dia melakukan hal yang sudah ditanamkan dalam pikirannya, yaitu membunuh Ellie. Pertanda jika alat tersebut berfungsi dengan baik. Ketika tas dibuka, isinya adalah apel, bukan potongan tubuh Ellie. Flashback scene. Loren tersadar karena mendengar bunyi telepon dari Russell.
Lauren dan Russell pun menyelamatkan Ellie dan mereka menyusun sebuah rencana. Ternyata Lauren hanya berpura-pura terpengaruh dengan teknologi itu. Phillips marah, namun Russell segera menembaknya. Bersama dengan itu, polisi pun datang. Lauren mengunjungi makam Vernon. Lauren dan Russell kembali ke rumah lama mereka dan memutuskan untuk memulai hidup yang baru, melupakan kejadian buruk itu.